Menurut Muni 2, merdeka itu dilihat dari segi apa? DP kesejahteraan. Kesejahteraan perawat. DP duka apa ya? Sih DP waduh. Hashtag Dudu Bacarita Perdana adalah dengan anak-anak ICU P kebanggaan. Ada Nurse Fari dan Nurse Deno. Hashtag Dudu Bacarita episode pertama, Tong akan mau cerita mengenai suka dan duka jadi perawat ICU. Deno berapa tahun kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo? 1 tahun. 1 tahun, langsung di ruangan ICU? Iya. Nurse Fari? 10 tahun. tahun. Berarti sebelum di ICU ada dari ruangan-ruangan sebelumnya? Ruangan Bougainville itu sekitar 5 tahun, di beda 1 tahun, ICU sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahunan lebih. Iya. Oke. Kemarin Indonesia merdeka tuh. Merdeka ke berapa kok teh? 78. Oh iya. Kita pikir dong tahu 78 tahun. Dan menurut Muni 2, merdeka itu dilihat dari segi apa? DP kesejahteraan perawat. Kesejahteraan perawat. Nurse Deno, so sejahtera kah belum? So merdeka kah belum? Kalau kita sih di perbandingan dari tempat kerja yang pertama dan di sini merdeka lah. Oke. Kalau mau dibandingkan dengan yang sebelumnya, di sini jauh lebih merdeka lah ya. Oke. Terus suka duka jadi perawat ICU. Tuh, mungkin karena saya juga pengalaman di ruangan lebih dari 5 tahun ke atas, jadi kalau sukanya suka di ICU itu satu, karena semua pekerjaan itu orang difasilitasi oleh monitoring. Itu yang lebih suka. Terus apa lagi ya? DP tim, DP orang-orang di sini. Kalau masalah tim mungkin semua ruangan pasti berbeda-beda DP orang-orang tuh, jadi karakter juga pasti berbeda-beda. Saya juga sudah pernah lama di darah, jadi pasti semua orang tim ada yang bagus suka dan ada yang terbagus suka. Manusiawi. Terus kalau masalah DP duka apa ya? Sebenarnya DP duka sih DP waduh. Jadi sebenarnya mau enjoy itu kerja sini. Pasien banyak dengan kondisi perawat yang misalnya badinas cuma 4 orang dengan pasien full bed 8, 7 bed. Repotnya enggak? Kalau di sini mungkin kalau pasien dengan terpasang ventilator lebih dari 4 sampai 5 mungkin tong keteteran. Kalau dengan kondisi pasien perawat cuma 4 orang atau 5 orang. Mungkin Karo juga lebih tahu yang terpasang ventilator itu harus perawat yang berapa perawat yang harus pegang. Terus kalau misalkan pasien 7 sampai 8 perawat cuma 5, kadang-kadang terlewatkan. Akhirnya aturan kerja di dinas pagi itu harus overtime jaga sore begitu. Tidak tuntas dalam pekerjaan. Kalau di perawatan biasa kan paling orang perlu harus monitoring dengan kayak ventilator per jam begitu. Jadi cuma tong kerja biasa, apa yang tong bisa kerja tong kerja begitu. Tapi kalau di sini kan semua yang dituntut harus cepat gitu. Selesai, harus cepat ditangani. Terus Deno? Sama. Mau cari DP gampang. DP inti nikmati saja. Ya, setuju. DP inti nikmati, setuju sekali, karena kalau menurut kita juga kalau semakin orang stres, meskipun pasien cuma 1 atau 2, tapi kalau tong tidak menikmati tetap tong ribet. Tapi kalau meskipun pasien itu 7, 8, di saat orang memulai dengan senang, pasti enjoy juga dalam satu hari tong bekerja toh. Betul. Begitu. Terus harapannya untuk ruangan ICU ke depan? Untuk saya pribadi mungkin harapannya sekarang kan mungkin ICU lebih bagus daripada sebelumnya yang pertama dibuka sampai sekarang itu. Ini sekarang yang sekarang ini lebih bagus intinya. Perawat-perawat dalam pelayanannya, terus lebih bagus skillnya, yang semua dari itu mungkin ya dari kepala ruangan yang bimbing. Intinya tetap senang kerja di rumah sakit umum, apalagi di ruangan ICU. Oh iya, kotek 1 terakhir. Apakah semua keterampilan skill yang ada di ICU Muni 2 bisa kuasai semua?
Untuk saya pribadi mungkin biar selama di sini masih Iya. lupa-lupa. Ventilator mesti harus banyak belajar lagi. Iya. Yang paling utama itu. Yang paling utama. Karena sebenarnya intervensi ventilator itu aturannya memang dokter bertanggung jawab, tapi orang perawat juga berhak tahu. Misalnya alarm apa yang babunyi, ya orang wajib tahu apa DP intervensi kalau alarm ini babunyi. Toh? Iya kan. Oke. Terima kasih guys. Sama-sama Karu. Sukses. Terima kasih. Guys, sampai bertemu di episode-episode selanjutnya di hashtag Dudu Dudu Baca Baca Cerita. Oke. Dah. Nah.